Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang channelnya teman-teman. Ya, hari ini kita akan membahas tentang yang selama ini mungkin teman-teman masih bingung. Apa itu, Bang? Yang pertama, saling kunjung atau sub-for-sub. Apakah ini benar akan merusak channel? Kalau dilihat dari sudut pandangnya YouTube dan dilihat dari sudut pandangnya pemula. Ya, yang lain boleh teriak-teriak, jangan sub-for-sub, nanti channelmu akan rusak. Serusak apa kita pikirkan? Serusak apa? Coba ayo sama-sama kita berpikir. Jangan hanya bilang rusak, 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 rusak. Sedangkan dia sendiri nggak tahu apa yang diomongin. Kosong. Banyak Bang otaknya. Ngopi dulu ya. Ini bener-bener ada isinya ya. Jadi gini teman-teman. Saling kunjung atau kalau mungkin pemula ya, pemula bilang itu sub-for-sub lah. Itu kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Bisa dilakukan nggak? Aturan YouTube mungkin tidak membolehkan ya, sekali lagi apapun yang berbau kecurangan aturan YouTube memang tidak membolehkan. Tetapi itu curang nggak? Kalau kita misalnya ya ketemu dengan sebuah channel pemula, setelah itu kita menyukai videonya, setelah itu kita subscribe, kebetulan yang dikunjungin tersebut adalah channel pemula juga. Kadang-kadang kan kita enak nggak enak sudah dikunjungin, ini siapa ya, saling ngerti, sama-sama butuh, akhirnya berkunjung lah balik. Atau biasa yang disebut dengan sub-for-sub. Itu kira-kira menurut sistem bagaimana? Menurut YouTube nggak boleh. YouTube tidak secara tegas itu melarang keras, enggak sebenarnya. Dia cuma melempar ini aja, nih nggak boleh, kan cuma gitu aja. Membuat sebuah aturan ini nggak boleh. Alasannya apa? Ngakalin sistem. Sistem apa yang diakalin? Sedangkan apa bedanya dengan seorang kreator besar yang di saat pertama kali upload video ternyata di situ ada dolar kuning. Setelah itu di kotak-katik, gimana caranya supaya dolar hijau? Apa bedanya itu? Itu kan ngakalin sistem juga. Tag hashtagnya dirubah, deskripsinya dirubah supaya dolarnya berubah dari jadi hijau. Sedangkan sesama pemula yang tidak pernah melakukan itu, saat pertama kali upload video nggak bisa bos, tetap nggak bisa. Dari pengalaman saya nggak bakalan bisa itu. Terus yang kedua perhatikan ya, yang melarang atau mungkin yang mengikuti aturan-aturan seperti ini. Sub-for-sub atau mungkin saling kunjung merusak channel. Sampai kapan kalian melakukan sub-for-sub? Berapa tahun yang ada capek sendiri, bro? Coba kita sama-sama berpikir. Sistem YouTube, ya sistem YouTube ini semuanya kan sudah disetting. Jadi sebuah channel kalau dalam satu hari ini hanya bisa mensubscribe channel lain 75 channel. Ya, 75 channel dalam satu hari. Kalau sudah 75 channel kita subscribe dalam satu hari, kita tidak bisa mensubscribe lagi dalam waktu itu. Kita harus nunggu besok. Ya, kita harus nunggu besok. 1 kali 24 jam itu baru bisa mensubscribe lagi. Artinya kalau kalian dalam hari itu tidak bisa mensubscribe lagi, kuotamu habis 75. Artinya apa? Kamu barbar. Semua walaupun itu yang kalian subscribe itu bukan channel pemula, ya, bukan channel pemula, channel besar-besar yang tidak mungkin bakalan mengunjungi channelmu. Kalau kalian sebagai pemula sudah mensubscribe 75 channel dalam satu hari, dalam satu hari tersebut kalian tidak bisa mensubscribe lagi. Harus nunggu besok lagi. Itu yang pertama.
Yang kedua, sistem ini juga ada batasannya. Jadi, kalau 1 hari 75, kalau kalian sudah mensubscribe 2000 channel ke channel manapun, kamu tidak akan bisa mensubscribe ke channel manapun. Paham? Tidak akan bisa mensubscribe ke channel manapun. Itu sudah sistem. Jadi mungkin saat ini yang sudah tidak bisa mensubscribe, itu kalian berarti batas kuotamu mensubscribe sudah habis. Ya. Jadi kalau ada sebuah channel mengunjungi channel lain, setelah itu tidak balik mensubscribe kamu, ada kemungkinan channel yang kalian kunjungin itu adalah channel yang pernah barbar, tidak bisa mensubscribe kamu lagi, karena memang seperti itu sistemnya. Nggak suka. Nggak suka. Kalau misalnya kamu mengunjungi channel lain, terus orang lain tersebut, channel tersebut tidak balik mengunjungin kamu, karena kuotanya 2000, kamu nggak suka. YouTube nggak adil apa channel tersebut yang nggak adil? Kalau kalian merasa YouTube nggak adil, protes sama YouTube. Bikin platform sendiri. Gampang ya? Gampang. Jadi artinya apa? Kalaulah misalnya pemula nih, ya, mau kalian subscribe barbar segala macam yang katanya merusak channel, bro. Batas kuotanya 2000 channel. Kalau 1 hari kalian mensubscribe 10 channel, artinya apa? Kalau 1 hari kalian mensubscribe 10 channel, itu hanya butuh 200 hari. Kuotamu habis. Ya. Kalaupun kamu mensubscribe sebuah channel, tidak sub-for-sub, artinya mensubscribe ya, saling kunjung, saling sub-for-sub. 1 tahun berapa? 365 hari. Dikurangin 200 hari, artinya 200 hari itu berapa tahun? Nggak sampai 1 tahun, bos. Kalian kalaupun melanggar aturan, misalnya melakukan sub-for-sub, kurang dari 1 tahun, habis kuotamu. Setelah itu tidak bisa mensubscribe lagi. Apa kalian masih akan melakukan sub-for-sub? Nggak mungkin. Kenapa? Karena memang mau kalian paksakan pun kalian nggak bisa lagi melakukan sub-for-sub. Terus apakah itu merusak channel? Enggak sama sekali. Tegas ya. Tidak sama sekali. Karena kuotanya cuma 2000. Masa sih channelmu rusak gara-gara nggak bisa mensubscribe? Sedangkan kuotanya cuma 2000. Sedangkan subscribermu, tahu nggak subscribermu berapa? Subscribermu sekarang mungkin 10.000, 15.000, atau bahkan mungkin 20.000. Anggaplah yang kalian saling subscribe itu 2000 channel. Apa 2000 channel ini akan kalah dengan sisa subscribermu yang mungkin 8.000? Enggak. Ya, lebih banyak penonton alamimu daripada sub-for-sub. Yang merusak channel itu beli subscriber, ya. Jadi jumlah subscribernya di sana 10.000, tapi banyak sekali di sana subscriber bodong. Saat kalian upload video selesai, setelah itu videomu masuk ke berandanya subscriber bodong tersebut, masuk ke berandanya email bodong tersebut, dan email bodong tersebut tidak pernah nonton videomu. Itu channelmu baru bubar. Artinya semakin banyak upload video, semakin rontok, bubar channelmu. 1 hari upload video, masuk ke berandanya subscriber bodong. Upload lagi, masuk ke sana lagi. Lama-lama lo ini setelah upload video sudah direkomendasikan ke banyak channel, kok nggak ditonton juga. Sistem akan mendeteksi videomu tidak menarik. Tetapi kalau kalian upload video jedat, kok jedat ada jedatnya, nggak usah kita kasih jedat ya. Misalnya teman-teman mau upload video, hasil dari sub-for-sub, ada kemungkinan nggak muncul di beranda. Ini saling sama-sama punya channel, pasti muncul di beranda. Ada kemungkinan ditonton nggak?
Kalau ada hubungan emosional dengan subscribermu, walaupun itu dari hasil sub for sub, ada kemungkinan malah ditonton. Tetapi kalau hasil dari beli subscriber 100%, nggak bakalan ditonton. Ingat ya, kuota mensubscribe channel lain hanya 2.000. Setelah itu tidak bisa mensubscribe channel manapun. Jadi kalau misalnya kira-kira sekarang nih yang melakukan sub for sub saling kunjung nih, kalian masih bisa mensubscribe channel lain belum? Kok belum? Bisa mensubscribe channel lain belum? Bingung ya? Teman-teman masih bisa mensubscribe channel lain tidak? Masih bisa, Mas. Itu artinya kamu nggak barbar. Kamu sudah belum monet atau sudah monet, masih bisa nonton, masih bisa mensubscribe channel lain, itu artinya kuotamu belum 2.000. Belum limit. Artinya kamu masih bisa mensubscribe channel lain. Kita kembalikan lagi, berarti kamu tidak barbar. Kamu mensubscribe 10 channel aja dalam satu hari, itu kalian selama 1 tahun ya, usia channelmu kalau lebih dari 10 bulan, dan sudah tidak bisa mensubscribe channel lain, itu artinya kalian barbar. Dan biasanya orang yang barbar ini hanya orang rakus, bos. Percayalah. Mensubscribe 10 channel dalam satu hari saja. Mensubscribe 10 channel dalam satu hari saja. Itu 200 hari kalian sudah nggak bisa mensubscribe channel lain kok. Tetapi kalau, makanya sering saya bilang, bro, ada polamu. Pola sebelum 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Dan polamu setelah monetisasi, itu jangan disamakan, bro. Kalau disamakan, biasanya sebelum 1.000 subscriber kan barbar. Tonton, subscribe, kuotamu menipis. Mungkin kalian tidak tahu, tinggal 50 biji. Setelah monet, kalian barbar, masih barbar. Setelah monet justru tidak bisa mensubscribe channel lain. Padahal channel lain yang mau kamu subscribe itu kamu butuhkan. Misalnya, Bang, kan kamu perlu mendapatkan inspirasi kan. Kamu berharap bisa mensubscribe sebuah channel setelah monet, dan channel tersebut yang satu tema, sehingga saat kamu nonton ada ide dari tema yang sama dengan channelmu. Tetapi kamu tidak bisa mensubscribe. Artinya apa? Besok-besok kalau channel tersebut upload video, kamu nggak bisa dapat notif. Tidak lewat di berandamu karena memang tidak kamu subscribe. Kalaupun lewat di berandamu bulan depan, nah, ide-idemu udah habis. Padahal banyak ide dari channel yang mau kamu subscribe. Itulah polanya, ya. Jadi beda-beda. Jadi kalau yang katanya saling subscribe itu merusak channel, itu hanya akal-akalan para pemilik kelas berbayar. Mencari simpati. Dah lah. Batasnya justru toh sistem juga sudah membatasi kok. Kalaupun kalian barbar saling subscribe 2.000 sudah nggak bisa. Dan itu kalau kalian paksakan juga tetap nggak bisa. Artinya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setelah batas kuota itu habis, kalian harus bermain murni dan bermain alami. Kenapa? Kalian dipaksa bermain alami. Nggak bisa mensubscribe lagi. Bisa dimengerti ya? Tetapi apakah ini dilarang oleh YouTube? Secara tegas tidak selama. Mungkin YouTube membuat peraturan untuk tidak melakukan sub for sub, tidak melakukan saling kunjung. Mungkin. Tapi ingat, yang membuat peraturan ini manusia, sedangkan sistem ini akan berbeda. Sistem itu selama tidak terdeteksi olehnya, tindakan kita yang tidak terdeteksi oleh sistem itu aman, termasuk saat upload video mendapatkan dolar kuning, ngakali sistem supaya menjadi dolar hijau, itu aman. Sebenarnya juga akal-akalan. Makanya saya bilang, selamat kalau sudah menjadi konten kreator, apalagi di YouTube ataupun dimanapun, selamat datang di dunia akal-akalan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sama dengan pemerintah.
Merokok merugikan kesehatan, cukainya juga masih diambil untuk pembangunan segala macam. Sama di YouTube juga seperti itu. Kata YouTube nggak boleh ini, kata YouTube nggak boleh ini. Di satu sisi kalau nggak kita lakukan, bubar juga channelmu. Ngerti ya? Hidup itu memang seperti itu, pro dan kontra di dunia nyata ataupun di dunia online. Memang pro dan kontra. Tinggal kalian cerdas. Di mana belajar, ambil positifnya. Di sini belajar, ambil positifnya. Di sana belajar, kok begini. Di sini belajar, kok begini. Kok jadi pusing sendiri, otakmu itu yang geser. Bukan makin pinter, makin tolol, nyangkul. Biasanya ini dilakukan, yang bilang seperti ini siapa yang melakukan? Calon-calon kreator yang tidak akan pernah sukses karena bermodal dan berawal dari ketololan. Belajar di si A, kok begini? Belajar dari si B, kok begini? Dari kolom komentar saja, kita ini tertawa ya. Dari kolom komentar saja, channel siapa yang bakalan sukses itu udah kebaca kok bos. Ya, kebaca gimana mas? Kamu komentar di Insan Tutor, apa komentarmu? Setelah itu komentar di channel lain, apa komentarmu? Itu kebaca. Kebaca apa? Kebaca channelmu bakalan sukses atau tidak. Ada beberapa komentar, sok pinter. Setelah ditelusuri, dia komentar juga di tempat lain. Ini baru saya suka. Mengajarkan sesuatu yang benar. Lurus sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan YouTube. Komentar di tempat Insan Tutor, tutorial sesat dan segala macam. Dari situ saja sudah tahu kok otakmu itu bagaimana, channelmu bakalan rusak atau tidak. Dari situ sudah tahu. Kamu tidak bisa mengambil sisi positifnya dari sebuah konten. Kalau kamu bisa sukses dengan pribadi yang seperti itu, saya bisa pastikan ya. Kenapa? Datang ke saya, kamu berak, saya jilatin pantatmu. Jilatin tai, nggak masalah kalau kamu bisa sukses. Selama pribadimu nggak kamu rubah. Ya, taruhan ya. Tetapi kalau dari setiap melihat video orang lain, teman-teman itu bisa mengambil hal positifnya, saya yakin bisa sukses. Saya yakin bisa sukses. Tetapi selama otakmu, cara berpikirmu seperti itu, apalagi otak geser, bubar. Gak bakalan. Bisa dimengerti ya? Bisa diterima ya? Jadi yang bilang saporsap itu merusak channelmu hanya 2000 itu batasnya. Kalaupun kita bisa saporsap. Setelah itu kalian dipaksa akan alami. Dipaksa untuk hanya mengunjungin saja. Tanpa harus mensubscribe. Dipaksa untuk nonton video orang. Kalau tidak kalian akan sepi juga videomu. Sampai kapan? Sampai subscribermu minimal 20.000. Saat di kolom komentarmu sudah banyak komentar, tidak perlu melakukan support, tidak perlu melakukan upload video. Kenapa? Buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu. Dibiarkan aja channelmu sudah jalan. Semuanya kan ada fasenya. Untuk fase-fase tersebut, semuanya videonya sudah dibahas. Di mana? Alhamdulillah. Ngopi hidung. Member. Saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.